Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi dengan Obo di segmen Siapa Dia. Kita bakal membahas seorang sosok yang sudah terkenal di dunia dan sudah mendapat sebuah Nobel perdamaian karena apa yang telah beliau lakukan. Siapa dia? Beliau adalah tokoh terkenal berasal dari negara India yang bernama Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, Kathiawar, India. Ayahnya Karamchand Uttamchand Gandhi adalah seorang menteri di bagian Porbandar pada masa pemerintahan Imperium Inggris. Sementara sang ibu Putlibai adalah istri keempat dari Karamchand. Mahatma Gandhi memiliki 2 kakak tiri dan 3 saudara kandung. Ibunya sangat religius dan membentuk Mahatma Gandhi sejak dari kecil menjadi pribadi yang sangat religius. Mulai tumbuh dewasa, Gandhi mulai banyak memberontak aturan-aturan keluarganya, mulai dari meminum alkohol, bahkan memakan daging sapi yang merupakan larangan atau haram dalam agama Hindu yang dianutnya. Seiring perkembangan waktu, Mahatma Gandhi ingin menjadi seorang dokter, namun sang ayah menginginkan Gandhi lebih menjadi seorang menteri pada masa itu. Pada usia 13 tahun, Mahatma Gandhi menikah dengan seorang wanita bernama Kasturba Kanji yang merupakan anak dari seorang pedagang. Kala itu usia Kasturba masih baru menginjak 14 tahun. Pernah suatu ketika Mahatma Gandhi menyampaikan bahwa pada saat ia menikah di usia sangat belia, dia merasa pernikahannya itu tidak berarti apapun. Mungkin karena usia beliau yang masih sangat muda, beliau belum mengerti apa arti sebenarnya pernikahan, komitmen, dan lain-lain. Yang beliau pikirkan pada saat menikah di usia 13 tahun itu hanya melihat bagaimana pakaian pernikahan itu nampak sangat bagus. Namun seiring berjalannya waktu, perasaannya berubah menjadi sebuah nafsu yang beliau sesalkan dan ditulis dalam autobiografinya. Gandhi mengaku tidak bisa berkonsentrasi di sekolah karena pikirannya terfokus kepada istri barunya. Di usia 18 tahun, pada tahun 1988, Mahatma Gandhi berlayar ke Inggris, ke London, Inggris tepatnya, untuk menuntut pendidikan hukum sesuai keinginan dari orang tuanya. Dia mendapat kesempatan belajar hukum di Inner Temple, London. Di sana Mahatma Gandhi belajar mengenai hukum dan jurisprudensi. Namun sayangnya beliau sangat sulit beradaptasi dengan kebudayaan barat pada masa itu. Mahatma Gandhi meninggalkan kebiasaan buruknya yang ia lakukan pada saat remaja. Kemudian beliau berjumpa dengan Theosophical Society dan belajar mulai hidup vegetarian. Kemudian minatnya akan agama mulai tumbuh dan membesar. Mahatma Gandhi menyelesaikan pendidikan hukumnya dan menjadi pengacara pada tahun 1891. Kemudian beliau kembali lagi ke India. Sampai di India, betapa kagetnya beliau ketika mengetahui bahwa sang ibu meninggal dunia beberapa pekan sebelumnya. Kemudian ketika Mahatma Gandhi memulai karirnya beliau sebagai seorang pengacara, pada kasus pertama yang beliau terima, beliau mengalami kesulitan. Beliau mengalami perasaan canggung dalam memeriksa saksi dalam kasus pertamanya. Kemudian karena mungkin merasa tak sanggup menyelesaikan kasus ini, beliau tiba-tiba lari dari ruang sidang setelah mengembalikan uang kliennya. Waktu berlalu, Mahatma Gandhi mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di India. Mahatma Gandhi akhirnya memperoleh kontrak kerja selama 1 tahun terkait layanan hukum di Afrika Selatan. Pada April 1893, akhirnya beliau berlayar ke Durban, negara bagian Natal. Menghabiskan tahun demi tahun di Afrika Selatan ternyata memberikan berbagai pengalaman politik dan spiritual bagi Mahatma Gandhi. Bersama orang kulit hitam lainnya, beliau merasakan benar-benar apa itu diskriminasi. Pengalamannya berjuang bersama orang kulit lainnya di Afrika Selatan membuat beliau mengerti apa itu arti sebuah keadilan. Meskipun kontrak kerja beliau dengan Dada Abdullah Co. sudah berakhir dalam jangka waktu 1 tahun, namun Mahatma Gandhi memilih untuk tetap tinggal di Afrika selama beberapa tahun. Selama 20 tahun tinggal di negara Afrika, Mahatma Gandhi mendirikan Kongres
India Natal yang bertujuan untuk membentuk komunitas India di Afrika untuk bisa memiliki kekuatan politik. Pada tahun 1915, Mahatma Gandhi kembali ke India pada usia beliau yang ke-21 tahun. Dia menjadi sosok figur yang membangkitkan nasionalis India pada masa itu. Seorang tokoh bernama Gopal Krishna Gokhale yang merupakan seorang pemimpin Kongres Nasional India pada masa itu. Mahatma Gandhi merupakan perwakilan satu-satunya dari Kongres Nasional India pada masa itu. Namun, konferensi meja mundar di London tersebut ternyata terbukti tidak membuahkan hasil. Kemudian beliau kembali ke India dan dijebloskan ke penjara pada tahun 1932. Setelah pembebasannya, akhirnya Mahatma Gandhi memutuskan untuk meninggalkan Kongres Nasional India pada tahun 1934. Kemudian kepemimpinan beliau diputuskan akhirnya diwariskan kepada anak didik beliau bernama Jawaharlal Nehru. Akhirnya Mahatma Gandhi memutuskan untuk kembali menjauh dari dunia politik dan berfokus kepada masalah pendidikan dan kemiskinan yang melanda India pada masa itu. Gerakan nasionalis makin memuncak kala itu ketika Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939. Namun beliau dikritik karena penolakannya yang keras terhadap niatan untuk mendukung Inggris pada Perang Dunia Kedua, yang menurut beberapa orang tidak etis tidak mendukung Inggris dalam perjuangannya melawan Nazi Jerman pada masa itu. Gerakan Quiet India menjadi sebuah gerakan yang paling kuat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India dan diyakini telah memainkan peran utama sebagai gerakan yang mengamankan kemerdekaan India pada tahun 1947. Kemudian sempat terjadi kekerasan antara dua kelompok agama yang berbeda, bahkan sebelum kemerdekaan berlaku pada 15 Agustus 1947, insiden pembunuhan berlipat ganda. Dan Gandhi harus melakukan tur-tur ke daerah yang dilanda kerusuhan dalam sebuah seruan untuk mengakhiri pertumpahan darah dan sembari beliau berpuasa demi terwujudnya sebuah perdamaian. Setelah melalui negosiasi yang amat alot, akhirnya Inggris memutuskan membagi dua bagian wilayah menjadi negara India dan negara Pakistan pada tahun 1947. Pada sore hari di tanggal 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi yang ketika itu berusia 78 tahun, fisiknya sudah makin lemah, berpegang pada dua cucu perempuannya dari kediaman beliau di Birla House, New Delhi. Beliau menuju sebuah pertemuan acara doa. Seorang ekstremis yang bernama Nathuram Godse yang kesal dengan seorang Mahatma Gandhi ketika itu berlutut di hadapan beliau dan mengeluarkan pistol semi-otomatis dan seketika menembak Mahatma Gandhi dari jarak yang sangat dekat sebanyak 3 kali. Akibat kejadian tersebut, beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Godse dan rekan konspiratornya, Narayan Apye, diadili dan dihukum mati pada tanggal 15 November 1949. Fakta-fakta unik dari seorang Mahatma Gandhi yang tidak akan bisa kita lupakan yaitu yang pertama, beliau akan selalu dikenang sebagai sosok yang baik, berwibawa, dan sederhana, bahkan beliau membuat pakaiannya sendiri. Beliau juga adalah seorang yang vegetarian atau tidak makan daging dan juga berpuasa untuk pemurnian diri. Beliau juga yakin bahwa berjalan adalah olahraga terbaik. Bahkan beliau selalu berjalan 18 km setiap hari selama 40 tahun. Satyagraha yang beliau ciptakan sampai kini selalu menjadi filosofi yang paling kuat dalam perjuangan pembebasan di seluruh dunia. Negara Inggris yang pernah dilawan oleh beliau bahkan merilis
perangko wajah beliau pada tahun 1969 untuk menghormati beliau. Pakaian yang dikenakan pada saat insiden pembunuhan beliau kini masih tersimpan apik di Museum Gandhi, Manurai. Bagi jutaan pendukung beliau, Mahatma Gandhi adalah seorang Mahatma yang berarti jiwa yang agung. Oke semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah!